Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabar kalian nih? Pertemuan yang kedua nih ya teman-teman ya, anak-anak. Kira-kira gimana kabar kalian untuk pertemuan ini? Alhamdulillah baik Bu. Mbak Nidras, Alhamdulillah baik Bu. oke, baik semua ya. Alhamdulillah. Oke, kemarin kan udah menyepakati nih ya komitmen-komitmen yang kalian buat dari aturan, terus dari tipe, terus dari juga tempat yang durasi dan semua kalian semua. Apakah kalian masih ingat nih dengan komitmen kalian? Masih Bu. Oke, ya. Baik, pertemuan bulan ini selanjutnya yaitu membahas permasalahan kalian semua. Jadi nanti kita ambil salah satu permasalahannya. Tapi tenang aja ya teman-teman, nanti satu-satu masalah kalian akan terselesaikan. Jadi kita ambil yang urgent dulu nih teman-teman, anak-anak ya. Oke, dari anak-anak ini bisa nih diceritakan permasalahannya dari Mbak Nidras nih. Untuk permasalahannya bisa diceritakan nih. Ini kalau saya tuh memiliki gimana ya, kayak pikirannya berlebihan. Tapi saya tuh jadi saya kan itu namanya sekolah sambil kerja gitu loh Bu. Ya itu kayak cari sampingan gitu. Terus habis itu saya itu kayak bantu bisa gitu. Tapi saya kayak merasa saya itu masih belum bagus gitu. Merasa visinya Anda belum bagus. Iya, kayak saya merasa itu kayak customer-nya itu kayak apa gitu. Jadi permasalahan Mbak Nidras ini kuliah sambil kerja ya. Ya, kuliah sambil kerja kan Mbak Nidras ya. Iya. Terus kerjanya itu desain ya Mbak Nidras ya. Iya. Takut Mbak Nidras desainnya ini nggak puas. Terus Mbak Nidras ini desainnya nanti kira-kira customer-nya merasa puas apa enggak ya? Rasanya kan ini baru pertama kali saya menerima job itu, takutnya kan kayak Jadi Mbak Nidras takutnya nggak sesuai, takutnya jelek gitu ya. Oke, untuk Mbak Revi nih gimana? Bisa diceritakan permasalahannya Mbak Revi? menurut saya sih itu Bu, terlalu pikiran negatif tentang itu Bu, apa hasil make up saya. Mbak Revi ini lagi make up nih ya. MUA. Oke, bisa diceritakan? Ya saya kan sambil kuliah juga ya Bu. Di situ ya sambil kerja make up itu. Tapi saya itu kalau ada event itu selalu tidak pede untuk menampilkannya gitu. Jadi permasalahan Mbak Revi ini, Mbak Revi ini kuliah sambil kerja, make up. Kalau ada event Mbak Revi nggak pede untuk melakukan saat melakukan make upnya. Takut hasilnya jelek gitu ya. Untuk Mbak Fuad nih bisa diceritakan untuk permasalahannya nih apa? Kalau saya sendiri itu mungkin bersama saya sama teman-teman, tapi saya lebih ke diri saya sendiri gitu. Jadi saya itu sering merasa insecure
untuk Mbak Nibras, permasalahan siapa yang harus diselesaikan dulu? Yang urgent dulu ini Mbak Nibras. Menurut saya permasalahannya Mbak Revi. Oke, kenapa nih kok milih permasalahan Mbak Revi? kayaknya dia cemas gitu loh. Cemas. Oke. Nah, Mbak Revi sendiri nih, permasalahan siapa yang urgent dulu yang harus diselesaikan dulu nih? Kalau saya sih, menurut saya sih masalahnya Bapak ada kenapa? ya kan itu apa dirinya sendiri keluar dia ya. Kalau saya kan masih kerjaan saya. Oh, dari Mbak Revi milih Mbak Fuad ya, atau dirinya sendiri ya. Kalau Mbak Fuad nih gimana? Bapak siapa nih? Kalau saya mungkin masalah saya sendiri sih, soalnya kan itu buat saya fake gitu. Saya kan takut berinteraksi pada orang lain, jadi itu menghambat menghambat mungkin suka saya juga dia seperti itu nggak boleh masalah saya. Oke, jadi Mbak Fuad memilih permasalahan Bapak sendiri ya. Kalau Mbak Fema nih milih permasalahan siapa? Masalahnya juga sama juga ya sama saya. Oke, jadi ini permasalahan Bapak yang diambil ya. Bapak juga bersedia untuk menjadi permasalahan yang harus yang pertama yang dibahas untuk diselesaikan dulu ya. Gimana untuk kalian apa bersedia juga kalau Bapak dulu nih permasalahan yang diselesaikan? Ya. Tapi tenang ya teman-teman. Nah, nanti kalau Mbak Fuad permasalahannya Mbak Fuad sudah selesai, nanti baru permasalahan kalian yang akan diselesaikan. Oke nih. Dari permasalahan Mbak Fuad tadi itu udah termasuk apa ya? Pikiran teman-teman. Ada pikiran irasional sama rasional. Nah, dari teman-teman ini ada yang tahu nggak pikiran rasional dan irasional? Belum tahu ya. Nah, oke. Ibu jelasin dulu pikiran rasional sama irasional. Kalau irasional itu pikirannya itu kalian berpikir negatif, berpikirnya terlalu berlebihan. Seharusnya tidak perlu dipikirkan, tapi kalian memikirkan gitu, kayak terlalu dipikirkan, terus terlalu berlebihan. Nah, itu termasuk pikiran irasional. Nah, kalau pikiran rasional itu pikirannya lebih ke positif. Jadinya kayak oh yaudah, kayak lebih ke menerima diri sendiri kayak gitu loh. Jadi kayak pikirannya ke positif, ke negatif yang terlalu berlebihan gitu ya. Oke, dan di sini ada yang ditanyakan tentang pikiran rasional dan irasional, teman-teman? Nggak ada ya. Jadi itu ya pikiran kita ini termasuk Ya, terlalu berlebihan, kalian terlalu apa ya? Pikirnya negatif yang terlalu berlebihan. Oke, paham? ya. Oke. Nah, tadi kan yang diambil kan permasalahannya Mbak Fuad nih ya. Nah, aku minta tolong nih yang teman-temannya nih ya. Kalian bisa ambil format diri, kasih ya. Benar. Sing diisi Oke nih, aku minta tolong dari teman-temannya yang tiga nih, Mbak Fema, Mbak Revi sama Mbak Nibras ya, untuk mengisi format diri. Nah, ini tadi kan permasalahannya Mbak Fuad ya. Nah, nanti kalian bisa mengisi format diri ini tentang Mbak Fuad bisa ngapain gitu ya.
kuliah pramuka, Mbak Fuad pernah dibilang sama teman, terus banget jadi Mbak semenjak itu Mbak Fuad udah insecure sama diri Mbak Fuad ya, karena dibilang insecure. Nah, setelah dibilang insecure, Mbak Fuad ini apa ya? Mbak Fuad setelah dibilang insecure nih, Mbak Fuad perilaku Mbak Fuad gimana terhadap temen yang bilang Mbak Fuad tadi yang insecure tadi? Kalau saya itu mungkin saya sakit hati ya, pastinya dibilang seperti itu kan juga sakit hati. Jadi saya itu kayak apa ya, kayak udah gitu. Sebenarnya saya masih bisa berteman, cuma itu kayak di hati saya itu sampai nggak enak sendiri gitu ada hal yang ganjel. Jadi karena hal yang ganjel tadi itu buat saya itu semakin ada jarak tuh sama dia. Kayak apa ya, namanya juga sakit hati gitu loh, kan kita nggak bisa memaafkan, tapi komunikasi berkata kalau komunikasi saya nggak terlalu akrab sih. Cuma ada jarak tadi ya. Terus sering bilang nggak kalau ada temannya di kumpul Mbak Fuad, gimana reaksi Mbak Fuad kalau saat kayak kumpul sama dia gitu? Ya kalau mungkin kalau nggak ada dia saya masih berani ya sama teman, tapi kalau malah ada dia itu membuat saya kayak ya itu tadi masih ada rasa sakit hati. Jauh dan sampai menjauh gitu ya. Terus komunikasi cuma ya gitu ya sampai akrab gitu ya. Sampai sekarang iya Gitu mas berarti ya dikatain lagi ya lagi. Oke nih teman-teman tadi kan udah mendengarkan juga nih cerita Mbak Fuad ya. Nah kalian bisa nih tulis nih di format kalian tadi yang diberikan tadi ya, kayak situasi macam apa yang sedang terganggu dengan kalian. Terus nanti kalian bisa tulis peristiwa kalian yang mengganggu kalian seperti apa yang mengganggu, nanti kalian bisa tulis nih di atas sendiri itu ada ditunjuk, contohnya ya bos mengkritik saya di depan klien gitu ya. Nah itu nanti peristiwa apa menceritakan atau saat gini saya diajak sama bos saya di depan umum dan saya merasa sakit hati. Contoh kayak Bapak tadi, Mbak Fuad sangat sakit hati karena diejek sama dikatain sama temennya karena kurus, sehingga Mbak Fuad sakit hati dan menjauh dari temannya dan komunikasinya agak tidak lancar ya, cuma biasa-biasa aja gitu ya Bapak ya. Oke, apa biasanya ada yang ditanyakan lagi teman-teman nih dari kolom komentar, dari kolom format di sini ya. Jelas Mbak Ibras apa yang ditanyakan lagi Mbak Ibras sama Mbak Revi, Mbak Fema? Jelas? Oke nih, nah tadi kan udah jelasin ya langkah pertama tadi di kolom komentar itu meringkas peristiwanya ya tadi, contohnya kayak Bapak tadi nih ya, dia lagi insecure terus dikritik sama temennya ya, dikatain kurus. Nah nanti dijabarin atau ditulis diringkas permasalahan kalian nih ya. Nah oke, terus langkah kedua nih, mengidentifikasi perasaan negatif yang tidak sehat dan perilaku yang menggagalkan diri Anda. Mbak tadi nih, yang pertama mendeskripsikan bagaimana perasaan Mbak Fuad situasi itu tadi, kayak Bapak tadi malu, terus juga cemas ya. Apakah begitu Bapak ya? Bapak kan malu, cemas, nah terus terhina juga karena di ejek apa dikatain terus tadi ya, itu termasuk pikiran yang tidak sehat. Oke, terus ada juga nih mendeskripsikan perilaku menggagalkan diri Anda seperti menarik dari kegaulan, kekerasan sampai ke hal-hal yang lebih ke tindakan atau perilaku sih ya, kayak yaitu kayak contohnya Bapak tadi dengan cara menghindarnya, terus kurang komunikasi juga, itu juga termasuk Pak ya. Oke, baik. Oke nih dari cerita Bapak tadi udah dijelaskan ya kalau Bapak mengalami irasional ya, itu akan mendispute perasaan Mbak Fuad. Nanti kalian bisa perhatikan ya saat itu didispute, nanti kalian bisa mempertanyakan sama seperti ibu tadi. Kalian bisa mempertanyakan ke Mbak Fuad juga. Jadi ibu akan contohkan nih, Mbak Fuad tadi mengalami insecure. Kenapa Mbak Fuad mengalami insecure? Ya karena
misalkan ya, ibu akan mendispute perasaan Mbak Fuad nih ya. Kalian bisa memperhatikan, nanti kalian bisa mempertanyakan sama seperti ibu ya. Kalau punya contoh atau pertanyaan yang sama seperti ibu. Nah, ini contoh untuk mendispute perasaan Mbak Fuad nih ya. Mbak Fuad tadi kan mengalami insecure. Kenapa Mbak Fuad mengalami insecure? Ya, karena saya ngurus data itu saya. Apakah dengan data yang kurus Mbak Fuad terasa terhina? Iya. Kenapa? Ya, karena saya dikatain ibu bahwa saya itu sakit hati sekali. Apakah kalau Mbak Fuad tidak kelihatan kurus, apakah tetap dikatain apa enggak? Mungkin iya, soalnya hal itu membuat saya juga tidak percaya diri. Emang kalau Mbak Fuad agak kurus nih ya, terus gak dikatain sorry, emang Mbak Fuad siapa namanya gini sih? Apa dengan Mbak Fuad gak kurus dikatain? Iya. Berarti kalau saat itu dikatain terpisah. Apa sih? Iya, kamu sudah pasti kalau kamu nggak kurus pastinya nggak dikatain. Kamu percaya kan, Nek? Kalau kamu sudah besar, ya sudah umur, itu sudah pasti tidak bisa dikatain. Enggak juga. Terus kalau terus apa ya? Apa ya? Terus terus kamu kok awam itu nggak percaya diri yang banyak emang Soalnya kan cantik. emang Kamu kok cantik loh ya kawan. meskipun satu emang apa sih emang lurus itu elek kan intinya itu kalau ada intinya itu oleh orang pertanyaan sih itu garai itu pikirannya Positif. emang lurus itu elek kan enggak juga aku sejauh apa itu emang apa uang apa emang kayak misalnya tapi contoh emang model itu Ada yang gendut, ada yang bukannya ada model itu kurus ya? iya Cantik loh. Oh anjir. nah ya itu kayak maksudnya emang misalnya nih Miss Indonesia apakah Miss Indonesia itu tidak apa ya nggak kurus itu apa ya emang badannya juga ideal terus baru tuh akhirnya bisa Dia nak prestasi terus akhirnya satu tahun nak prestasi apakah dengan kamu kurus orang-orang tidak bisa menilai kamu positif misalnya kayak apakah dengan apakah hanya fisik saja yang menjadi kayak misalnya kamu sukses jadi itu jadi dan aku yo Coba lihat di nomor 100 itu banyak juga yang kurus dan juga prestasinya lebih menonjol. Meskipun kamu dikatain kurus tapi yang penting prestasimu yang menonjol. ya betul aneh ini dulu Tapi kalau ini saran, Loh, ya apa pakai saran? ya wes kok PR ya bukan aku bisa dulu itu kan beda contoh Kalian ini mana kali ini? Iya. Anjing fuck the man kok tetap tengah-tengah kayak gitu. Soalnya aku kaget terus biasanya aku nih gak kurus ya. Anjay, ini kamu kembang. ayo Adik kan kita ini. jadi sombong Itu lambe belum tuh yuk. Terus ya. Oke nih, tadi Mbak Fuad sudah menceritakan permasalahan Mbak Fuad karena insecure ya. Kalian udah juga memperhatikan Mbak Fuad saat cerita. Nah, di sini Ibu akan mendispute perasaan Mbak Fuad. Nah, mendispute Ibu akan mencontohkan gimana nih mendispute perasaan Mbak Fuad. Kalian bisa mempertanyakan juga sesuai sama seperti pertanyaan Ibu nih. Contohnya seperti ini ya. Mbak Fuad tadi kan merasa insecure. Kenapa nih Mbak Fuad merasa insecure? ya karena saya teman saya Apakah dengan diejek Bapak merasa sakit hati? iya jelas Dengan sakit hati apakah Mbak Fuad kenapa Mbak Fuad sakit? Apa sih? Bapak pun dikatain guys.
Mbak Fuad tidak bisa menunjukkan potensi Mbak Fuad? Iya, soalnya dengan ketidakpercayaan diri itu membuat saya mengurung diri, tidak mau berteman sama orang lain. Mbak Fuad, iya, kalau Mbak Fuad dengan cara mengurung diri karena Mbak Fuad dikatain kurus, nah, apakah dengan kalimat kurus itu tidak bisa berkembang sampai ke potensinya Mbak Fuad? Nggak bisa. Apakah dengan Mbak Fuad dikatakan jelek, Mbak Fuad tidak bisa menunjukkan potensi Mbak Fuad? Nggak bisa. Kenapa? Soalnya saya juga tadi mengurung diri, sehingga saya itu jarang bertemu orang lain, sehingga saya juga nggak bisa membuktikan bahwa saya bisa. Itu yang menghambat mungkin potensi diri saya. Coba lihat di artis-artis nih ya, banyak anak yang kurus. Contoh nih, istrinya Kaisang. Bapak tahu nih istrinya Kaisang? Tahu. Nah, itu kan kurus kan ya, tapi dia bisa menunjukkan potensinya dia sebagai putri Indonesia. Terus juga nih contoh Prilly Latuconsina, dia juga hanya pendek, sekarang kurus, tapi dia juga menunjukkan potensinya. Dia bisa menjadi aktor, terus bisa jadi pemain film, terus juga jadi penyanyi, sekarang juga jadi dosen. Nah itu kan ibu udah jelasin ya, contoh ya, kalau bahwa orang kurus itu belum tentu jelek, dia bisa berkembang. Contohnya kayak tadi ibu jelasin, kayak suami istrinya Kaisang dan juga Prilly Latuconsina, itu juga anaknya kurus tapi bisa berkembang. Jadi Mbak Fuad meskipun dikatain jelek atau meskipun dikatain kurus, Mbak Fuad harus bisa menunjukkan potensi Mbak Fuad. Kalau Mbak Fuad bisa. Iya sih Bu, tapi kan kalau mereka mungkin memang dari keluarga yang tercukupi ya. Kalau saya kan tinggalnya di desa, itu yang membuat saya kurang yakin sama potensi diri saya. Takut juga untuk mengembangkan, soalnya ya tadi karena tinggal di desa. Gimana teman-teman, bisa ada pertanyaan yang ingin tanyakan ke Mbak Fuad seperti yang dicontohkan tadi? Nah, emang menurutnya Mbak Fuad itu yang dari desa aja. Iya, Di kampus. iya. Pas terus melihatnya kayak merendahin Mbak Fuad. Iya. Mbak Fuad itu sudah berusaha untuk membuka badan. Sudah sih. Tapi gak kemudian. Terus menurutnya Mbak Fuad hanya fisik aja yang bisa kayak mengukir prestasi. Iya, soalnya kan tadi saya kan kurang yakin sama potensi diri saya karena aku nggak percaya diri. Jadi saya cuma bisa memendam apa yang sebenarnya saya bisa karena saya nggak percaya diri kan. Tapi nilainya Mbak Fuad jelek juga. Alhamdulillah enggak. Ya itu berarti kan Mbak Fuad lumayan berprestasi. Ngapain masih tetap bilang kalau dirinya itu gak bisa, kan berarti kan bisa. Untuk Mbak Revi, apa ada yang ditanyakan lagi tentang untuk Mbak Fuad, untuk Mbak Fema? Apakah di dalam kelas hanya Mbak Fuad aja yang badannya kurus? Ada sih teman-teman juga tapi dia nggak sampai dikatain gitu. Kalau saya Nah dengan Mbak Fuad yang dikatain sendiri, terus temennya nggak dikatain, terus kenapa kok temennya nggak insecure, lah Mbak Fuad itu bisa insecure?
itu tadi. Kenapa kok Mbak Fu ada masih insecure? Gara-gara cuma satu orang aja yang ngejudge Mbak Fu ada. Seharusnya kan Mbak Fu ada lebih buktiin gimana Mbak Fu ada bisa buktiin ke teman-temannya menghina Mbak Fu ada itu tadi, bahwasanya saya itu bisa lebih dari kalian, bukan agak insecure kalau menurut saya ya. Iya juga sih, maksudnya kan yang pengguna saya kan juga nggak terlalu Pintar. ya, masih mungkin nilainya masih di atas saya sedikit gitu. Jadi saya mungkin nggak perlu memikirkan perkataan orang itu lagi. Iya, soalnya kan Mbak Fu ada itu kan harusnya lebih buktiin orang kamu aja loh di bawah saya mungkin ya lebih di atasnya Mbak Fu ada harusnya lebih fokus itu daripada mikirin fisik aja. Lebih yang kelebihannya lebih ditonjolkan lagi. Apalagi kalau dikata-katain harus lebih menunjukkan ketonjolannya tadi ya Mbak ya. Iya, betul. Oke nih, dari tadi kalian udah menanyakan tentang cara briefnya dari pandangannya Mbak Fuad tadi ya. Nah, menurut kalian nih, pandangan dari permasalahan Mbak Fuad ini seperti apa? Untuk Mbak Nibras? Kalau menurut saya pandangannya saya sama Mbak Ade itu tadi bahwa ada terlalu apa ya kayak nganggep dirinya itu nggak mampu gara-gara dia terus berdarah kan nggak gitu. Seharusnya Mbak Fuada harusnya lebih kayak belajar lagi untuk prestasi bukan hanya memikirkan soal fisik aja gitu. Nanti juga bisa berusaha dengan fisik dengan misalnya minum susu biar tambah gendut kayak saya. Makan caranya untuk makan malam ya ya. Iya, soalnya saya suka makan malam terus saya gendut deh. Oke, untuk Mbak Revi nih pandangannya untuk permasalahan Mbak Fuad gimana? Kayaknya sih sama kayak Mbak Nibras. Mbak Fuad sebaiknya tidak memikirkan untuk fisik saja ya kan, semua orang mempunyai kelebihan masing-masing ya Bu ya. Jadi kan Mbak Fuad tadi ya nilainya lebih bagus dari nilai yang menghinanya gitu. Jadi Mbak Fuad itu harus mengembangkan apa yang Mbak Fuad Untuk Mbak Rena nih pandangan dari permasalahan Mbak Fuad. Sebenarnya ya sama saja. Jadi cuma jadikan kata-kata yang terkait itu tadi itu motivasi untuk membuktikan potensi Mbak Fuad sendiri untuk lebih berkembang. Jangan insecure itu boleh tapi jangan terlalu nanti bisa yang untuk sendiri yang depresi dan lain-lain. Buktikan kalau Mbak Fuad bisa sendiri. Nah, tadi teman-teman nih udah ngasih saran dan juga ngasih tentang permasalahan Mbak Fuad. Gimana nih Mbak Fuad? Dari saran-saran teman-teman nih, apa yang ada bayangan nggak tentang Mbak Fuad? ya dari saran dari teman-teman dan juga saran dari ibu itu bisa saya terima sebagai orang yang sudah memberikan saran. Itu mungkin buat perbaikan pada diri saya sendiri supaya nanti kedepannya saya sudah lebih percaya diri lagi dan bisa menunjukkan bahwa aku sudah bisa meskipun kepada Tuhan. Semangat Mbak Fudu. Ya terima kasih. Nah, dari teman-teman tadi udah ngasih pandangan ya. Oke, Ibu juga ngasih pandangan juga nih untuk Mbak Fuad ya. Mbak Fuad juga tadi udah mengalami insecure. Nah, dan juga yang Mbak Fuad juga punya potensi nih, potensi
itu sempurna, bukan itu. Bisa ke potensi, bisa di akademiknya, bisa ke bakatnya ya. Jadi ditunjukin yang kita punya ini apa, kelebihan aku ini apa. Nah, dari hujatan atau kataan yang dikatain tadi, Bapak harus bisa memotivasi diri Bapak menjadi lebih baik lagi. Oke nih, untuk format teman-teman nih apa udah di sini. Ibu harap kalian udah mengisi sesuai dengan permasalahan kalian yang juga dari Bapak juga. Ibu harap juga kalian untuk belajar bisa dengan cara menulis formasi kolom diri ini. Kalian bisa belajar dari permasalahan Bapak juga nih ya teman-teman. Sudah diisi Bu. Sudah ya. Oke, nanti ini Ibu harap kalian bawa aja formatnya. Nanti saat pertemuan berikutnya nanti bawa lagi ya formatnya. Nanti kita bisa melanjutkan ke permasalahan siapa yang akan dibahas gitu. Oke, mungkin sekarang jamnya udah sesuai dengan komitmen ya teman-teman ya, 60 menit ya. Kita komitmen kemarin 60 menit. Nah, sekarang udah jamnya udah 60 menit. Nah, untuk permasalahan Mbak Fuad bisa dilanjutkan ke pertemuan berikutnya Mbak Fuad ya. Oke. Nah, karena udah komitmen dengan jamnya yaitu 60 menit, kita lanjutkan ke minggu depan yaitu di hari Jumat ya. Sekarang hari Selasa sama Jumat. Jadi hari Jumat nanti kita bahas juga di permasalahan Mbak Fuad yang belum terselesaikan. Nanti teman-teman bisa bantu-bantu juga ya untuk permasalahan Mbak Fuad ya. Oke, karena udah jamnya udah 60 menit sesuai dengan kesepakatan kita, Ibu simpulkan untuk pertemuan kali ini yaitu kita mengambil permasalahan dari Mbak Fuad, yaitu permasalahannya yaitu Mbak Fuad memiliki permasalahan insecure sehingga Mbak Fuad tidak percaya diri dengan kemampuan Mbak Fuad, sehingga mengurungkan diri bahwa Mbak Fuad tidak bisa potensinya tidak bisa berjalan. Nah, karena tidak kepercayaan diri sehingga karena dikatain kurus sehingga Mbak Fuad tidak percaya diri dan tidak bisa mengembangkan potensinya. Gitu ya teman-teman. Oke, dari konseling ini Ibu harap mungkin udah Ibu akhiri karena udah sesuai dengan komitmen kalian 60 menit. Nah, kalau permasalahannya bukan belum terselesaikan, kita lanjut ke pertemuan berikutnya di hari Jumat. Oke, sekian dari Ibu. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.